Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Salam dan selamat Advent bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah minggu Advent yang kedua, yaitu tanggal 4 Desember tahun 2022, yang tertulis dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apakah yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bahwa surat Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Filipi adalah juga bisa dikatakan sebagai surat air mata, dan sekaligus juga adalah surat sukacita. Surat air mata sebab surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara di Roma yang memaksanya meninggalkan jemaat ini, sementara mereka juga mengalami berbagai pencobaan dan penganiayaan. Dan dia adalah disebut surat sukacita karena Paulus justru menganggap bahwa penganiayaan, hambatan, masalah, bahkan pemencaraan yang dialaminya atau yang dialami jemaat itu juga adalah sebagai bagian dari iman kepada Kristus. Dan Rasul Paulus sangat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan ketika dia mendengar berita tentang jemaat yang ada di Filipi, walaupun mereka berada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hambatan dan masalah, tetapi bahwa kesedihan yang dialami oleh Rasul Paulus di penjara terobati oleh karena jemaat di Filipi memperlihatkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Sekalipun mereka dalam berbagai persoalan dan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi, tetapi bahwa mereka memberi penegasan bagaimana ciri khas orang Kristen yang sesungguhnya itu diperlihatkan melalui kehidupannya, yaitu bahwa ciri khas Kristen yang sebenarnya yaitu bahwa ada sukacita, persekutuan dan kasih yang mereka miliki. Bapak saudara-saudara, dalam suratnya ke jemaat yang ada di Filipi, bahwa Rasul Paulus terus bersyukur mendengar kehidupan jemaat yang ada di Filipi itu adalah terus bertumbuh, bahwa mereka tetap bertahan dan mereka tetap bersukacita dalam persekutuan yang melimpah dan kasih yang melimpah dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat yang pertama, bahwa bagaimana sukacita jemaat Filipi pada saat itu.
dan bagaimana sukacita orang Kristen yang seharusnya. Bahwa ciri khas pertama dari orang Kristen dalam surat Paulusin kepada Filipi adalah menyangkut sukacita. Paulus sendiri telah menunjukkan dalam dirinya bahwa sekalipun dia saat itu berada dalam suasana yang menyedihkan, dianiaya oleh karena pemberitaan Injil Kristus, tetapi dia selalu bersukacita dan terungkap secara jelas. Dan ayat yang paling sangat terkenal adalah Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Rasul Paulus tidak bermaksud untuk menganggap remeh dan mengabaikan begitu saja penderitaan atau pencobaan. Namun bagi Paulus, berbagai penderitaan dan pencobaan itu seharusnya dipakai atau dipahami sebagai salah satu akibat yang harus kita terima karena memilih percaya kepada Kristus. Selain itu, bahwa di dalam nats khotbah kita pada saat ini, bahwa sukacita orang Kristen itu dapat terlihat dalam dan melalui dua jemaat. Itu selalu membawa manusia kepada kemurahan Allah. Itulah dua orang Kristen yang penuh dengan sukacita dapat mengubah kehidupan umat Tuhan menjadi lebih bersemangat, sebab mampu membawa diri sendiri dan orang lain ke dalam sukacita dan damai sejahtera Allah yang begitu besar. Oleh karena itu, bahwa kehidupan orang Kristen seharusnya dapat mendatangkan sukacita bagi dunia ini, dimanapun dia berada. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bahwa sukacita itu tetap ada di dalam kehidupan orang Kristen walaupun sedang berada dalam penganiayaan, karena sukacita itu telah bersumber dan datang daripada Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia percaya kepada Tuhan sehingga dia harus bersukacita dalam kehidupan. Itu yang dihidupi oleh jemaat dan dihidupi oleh Rasul Paulus pada saat itu, bahwa mereka terus bersukacita. Dan yang kedua, bahwa persekutuan, kehidupan orang Kristen yang benar tentu ditandai dengan adanya persekutuan. Persekutuan tentunya, bahwa persekutuan itu adalah persekutuan yang harmonis, terutama dalam hal berita Injil. Yang artinya bahwa orang Kristen itu harusnya pertama-tama merasa bagian dari yang lain, turut mendapat bagian dalam pekerjaan Injil, turut mengambil bagian dalam penderitaan demi Injil, dan turut mendapat bagian bersama Kristus. Dalam hal ini kita menjadi satu dengan Kristus, dan seterusnya menjadi satu dengan yang lain di antara orang-orang yang percaya pada Kristus. Dengan kata lain, bahwa persekutuan itu adalah yang dimaksudkan bahwa kita juga mampu dan dapat melibatkan diri di dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat melibatkan, datang dan memberikan diri untuk pelayanan di tengah-tengah persekutuan kepada Kristus. Persekutuan orang Kristen yang benar terjadi dan terjalin tidak hanya ketika ada sukacita, tetapi juga ketika menderita. Menderita karena pemberitaan Injil. Dalam segala hal dan situasi, persekutuan orang Kristen sesungguhnya tidak hanya terlihat melalui persekutuan ketika beribadah, misalnya beribadah dalam ibadah minggu dan ibadah-ibadah yang lain, tetapi bagaimana setiap orang percaya merasa bahwa dirinya pertama-tama merupakan bagian dari Kristus, kemudian bagian dari yang lain dalam persekutuan itu. Kita boleh saja bersekutu bersama-sama melalui ibadah-ibadah, tetapi tidak secara otomatis dapat menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari pelayanan itu. Dan juga kita tidak secara otomatis membuktikan bahwa kita telah menjadi satu dengan Kristus dan telah menjadi satu dengan yang lain dalam ibadah itu. Belum tentu. Karena persekutuan kita di dalam ibadah seharusnya diteruskan lagi melalui persekutuan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam segala dan aneka dinamika kehidupan kita, baik sukacita maupun duka cita atau penderitaan, bahwa kita harus tetap bersekutu. Maka persekutuan itu bersama dengan Tuhan, persekutuan itu bersama dengan sesama kita, itu harus terus ditingkatkan. Lalu yang ketiga adalah bahwa Rasul Paulus yang kita lihat di sini adalah memberikan teladan bahwa ada kasih yang melimpah dalam ayat 9 dan ayat 10. Bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus
bahwa kita diajarkan tentang kasih. Dan semua orang tahu tentang itu, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Paulus menyinggung hal itu dalam teks khotbah kita pada hari ini. Hanya saja dengan peningkatan supaya kasih orang-orang percaya pada Kristus itu terus melimpah, bertumbuh dan makin besar setiap hari. Tidak sekedar ikut-ikutan, bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian akan yang benar dan baik. Artinya bahwa sesungguhnya kasih orang Kristen itu tidak pernah terbatas, justru semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan dalam berbagai penderitaan pun kasih Kristen itu justru semakin besar. Maka orang yang percaya kepada Kristus itu di dalam kasih yang seperti ini seharusnya bahwa secara perlahan tetapi pasti terus bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar dan baik. Hal ini sangat penting sebab menunjukkan bahwa orang percaya itu telah dimurnikan atau telah dibersihkan dari semua yang jahat dan kotor sehingga menjadi murni, sekaligus menunjukkan bahwa orang Kristen yang murni tidak pernah menyebabkan diri sendiri dan orang lain tersandung atau cacat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, tiga hal ini adalah menjadi pilihan bagi setiap orang Kristen. Dan tema khotbah kita pada saat ini, memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Maka dalam surat Rasul Paulus ini, memilih yang baik itu dalam khotbah ini menekankan kepada kita supaya di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam hidup kita di gereja maupun dalam hidup kita di luar, baik dalam hidup kita mengalami penderitaan, penganiayaan atau mengalami sesuatu yang membuat kita berbahagia, maka tiga hal ini harus tetap tinggal di dalam kita. Kita harus tetap bersuka cita karena kita adalah bagian dari Kristus. Dan yang kedua adalah bahwa kita harus tetap meningkatkan dan menumbuhkan persekutuan kita kepada Tuhan dan persekutuan kita kepada sesama kita, karena orang-orang percaya ditandai dengan persekutuan. Dan yang ketiga bahwa kita harus terus bertumbuh dalam kasih yang benar dan pengenalan kepada Kristus. Biarlah kasih kita melimpah setiap saat, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar kepada kasih Allah. Oleh karena itu, dalam Advent yang kedua ini, kita memilih, kita tetap bersuka cita karena Kristus ada dalam hidup kita, dan kita tetap bersekutu. Kita tidak meninggalkan persekutuan kita kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan persekutuan kita kepada sesama, dan kasih kita tetap melimpah. Dan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus memenuhi hati kami di dalam sukacita, persekutuan dan kasih yang melimpah. Dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.